Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet you again today. Kita ketemu lagi hari ini. Mister doakan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini sangat banyak, ya. Ada kebutuhan pakaian, ada kebutuhan rumah, ada kebutuhan liburan, ada kebutuhan makanan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sumber daya alam terbagi menjadi dua macam. Ini didasarkan pada ketersediaannya di alam Indonesia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya tadi yang sudah kita sampaikan terbagi dua adalah: satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Adapun ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, bisa bernafas, dan butuh makanan. Ini yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kerbau, ayam, sapi, kuda, domba, kambing, dan lain-lain sebagainya. Pohon duku, pohon durian, pohon jati, pohon mahoni, pohon meranti, pohon rambutan, dan lain-lain sebagainya merupakan contoh-contoh sumber daya alam hayati. Upaya pelestariannya bisa dengan cara reboisasi, penanaman kembali hutan gundul, atau tebang pilih, mengambil atau menebang pohon-pohon yang sudah tua dan meninggalkan pohon-pohon yang masih muda untuk berkembang biak. Bisa juga melalui program Swaka Marga Satwa untuk hewan, penangkaran, dan cagar alam. Adapun jenis sumber daya alam yang kedua yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam non hayati. Apa sih maksudnya? Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang berupa benda tidak hidup. Contohnya air,
udara, sinar matahari, tanah, dan lain-lain. Upaya pelestariannya bisa dengan melakukan penghematan dalam menggunakan air. Bisa juga melakukan penghijauan agar udara jadi bersih. Mengurangi polusi, baik polusi air, polusi udara, maupun polusi tanah. Ini hal-hal yang bisa digunakan untuk menghemat sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mister sudah sampaikan tadi bahwa sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, digolongkan menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Kalau sudah habis, kita tidak akan bisa menggunakan kembali sumber daya alam itu. Oleh karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menghemat pemanfaatannya. Ya. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah dengan cara memanfaatkannya dengan bijaksana. Penggolongan dan contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada 3. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui digolongkan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam berjenis energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jenis energi. Berikutnya, sumber daya alam mineral logam. Ini ya. Yang mineral logam ini yang banyak terdapat di Indonesia. Emas, Indonesia terkenal dengan gunung emas yang Papua. Perak, tembaga, nikel, timah, besi, dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang ketiga adalah sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya belerang, granit, asbes, marmer, batu kapur, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh dari sumber daya alam mineral non-logam yang tidak dapat diperbaharui jika sudah habis digunakan oleh umat manusia. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya dengan sempurna. Mister cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.